Shalom kasih Kristus. Di awal pertemuan renungan hari ini, tunas terobosan baru apa yang ingin saudara dan kita semua saksikan pada orang sekitar kita. Mari tetap percaya dan semangat untuk melakukan tugas yang ada di pundak kita. Jadilah wakil Tuhan sebaik mungkin agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Pupuklah rohani kita dengan tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Dengan sikap seperti ini, kita dapat menjalankan otoritas menurut apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, anugerah-Mu telah Kau curahkan dalam kehidupan kami di tahun yang baru ini. Biarlah tahun yang baru yang kami jalani beberapa hari ini, kami untuk tetap berakar di dalam kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu terus makin bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan nyatakan lewat firman-firman yang disampaikan. Pimpin kami supaya kami mampu menjalankan tugas, dan di saat nanti kami diminta pertanggungjawaban, kami mampu memberikan pertanggungjawaban dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tetap mengembangkan pekerjaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kerajaannya bagi manusia. Terdapat dalam Ratapan 5 ayat 19, demikian firman Tuhan. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahta-Mu tetap dari masa ke masa. Kekasih Kristus, banyak kita mendengar kabar yang memilukan dan menakutkan, entah itu dari media cetak maupun media elektronik. Peristiwa demi peristiwa diberitakan, seperti peristiwa terjadinya kelaparan, bencana alam, pemerkosaan, pembunuhan, pembantaian massal, bom bunuh diri. Dan masih banyak lagi berita-berita yang sangat memilukan dan sadis. Mengutip apa yang disampaikan oleh Miles Monroe, 90% dari masalah nasional maupun internasional yang dihadapi dunia kita dewasa ini adalah akibat pemerintahan atau agama. Ini mencakup kelaparan, wabah penyakit, perang, teroris, konflik rasial atau etnik, dan ketidakpastian ekonomi. Sesuatu yang patut untuk diingat bahwa semua ini merupakan tantangan manusia. Bagaimana manusia hidup dalam perdamaian dengan dirinya sendiri maupun dengan sesama. Semua yang terjadi merupakan ekspresi dari kehidupan sosial maupun budaya manusia dalam bentuk otoritas kepemimpinan yang merupakan perwujudan dari mandat ilahi Sang Pencipta. Bila kita melihat fenomena yang terjadi di dunia saat ini, berarti manusia membutuhkan pemerintahan yang pertama kali diperkenalkan oleh Tuhan Sang Pencipta sebelum manusia ada di bumi. Ungkapan tentang struktur pemerintahan ini adalah hasil dari suatu keinginan untuk menciptakan keteraturan sebagai ganti kekacauan dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu sebagai ganti kekosongan, sebagaimana tercatat di dalam Kejadian 1 ayat 2 sampai dengan 3. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dari apa yang difirmankan Tuhan, secara tidak terlihat ada sesuatu yang diperlukan dikarenakan adanya ketidakteraturan atau kekacauan. Jadi, tujuan dari pemerintahan adalah untuk menjaga tatanan dan manajemen. Penciptaan manusia adalah suatu akibat dari kekacauan dan kebutuhan manajemen, sebagaimana dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 4b sampai dengan 6 mengatakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Kasih Kristus, bila kita mengamati kata mengusahakan, memberikan pengertian manajemen, mengembangkan yang teratur, dan menjadikan berhasil. Ini salah satu motivasi utama dari penciptaan manusia untuk menyediakan seorang manajer dan penguasa di bumi. Pengertian penguasa adalah orang yang memiliki kekuasaan atau pribadi yang berkuasa. Dalam Kejadian 1 ayat 26a mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa.
Maksud dari kata berkuasa diterjemahkan dengan memakai kata kerajaan atau penguasa yang berdaulat atau pemerintahan. Dengan demikian, perintah pertama yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan adalah membangun suatu pemerintahan. Konsep pemerintahan kerajaan adalah ide Tuhan. Ide yang disampaikan Tuhan sejak awal penciptaan, tetapi manusia menolaknya. Sampai Tuhan memilih bangsa Israel yang dilepaskan dari perbudakan melalui Nabi Musa, di mana Tuhan mengungkapkan keinginannya melalui Nabi Musa dalam Keluaran 19 ayat 5-6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada bangsa Israel. Namun bangsa Israel menolak pemerintahan surgawi. Maksud baik Tuhan terhadap bangsa Israel di mana bangsa tersebut diperintah oleh surga agar bangsa tersebut melanjutkan misi Tuhan dalam mengembangkan kerajaannya di bumi. Walau Tuhan sudah memilih bangsa Israel untuk menegakkan dan mengembangkan kerajaannya ditolak, bukan berarti Tuhan gagal terhadap rencananya dalam mengembangkan kerajaannya di bumi untuk manusia, di mana di dalamnya manusia memiliki otoritas untuk berkuasa. Rencana selanjutnya Bapa Surgawi menjelma menjadi manusia dengan nama Yesus Kristus, artinya penyelamat yang diurapi. Yesus yang merupakan firman Allah menjelma menjadi manusia untuk menggenapi rencana awal dari Allah Bapa. Itulah sebabnya saat Tuhan Yesus pertama untuk menyampaikan firman-Nya berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Tercatat dalam Matius 4 ayat 17. Sesungguhnya perintah awal yang Tuhan berikan pada manusia pertama, pada para nabi dalam perjanjian lama, pada Yesus, pada para murid dan para rasulnya, semua perintahnya untuk menegakkan dan mengembangkan kerajaan Allah. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang disampaikan hari ini. Kami semakin mantap mendengarkan kebenaran firman-Mu bahwa kami adalah warga kerajaan-Mu, Tuhan. Engkau menempatkan kami di bumi untuk menegakkan kerajaan. Biarlah kami membawa kerajaan kebenaran yang bukan berdasarkan pikiran dan pola atau ide manusia, tetapi rencana Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kami percaya ketika Engkau mengutus kami, maka Engkau juga akan memperlengkapi kami. Engkau bahkan sudah memberikan satu wewenang atau otoritas agar kami berkuasa untuk mengatasi seluruh kehidupan yang kami jalani di bumi ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan sekalian berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan tangan kita untuk mengakhiri renungan hari ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.